Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Arsita Dewi dari kelas 11 TKJ 2 SMKN Negeri 2 Purwakarta. Nah, jadi di modul 3 ini saya akan menjelaskan tentang networking models. Topik pembahasannya itu ada konsep model jaringan, kedua ada TCP/IP model, yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation, dan yang keempat ada OSI layer model. Konsep model jaringan MTCNA outline. Itu pertama ada pendahuluan, ada boot router dan router VNet. Yang ketiga ada networking models, ada IP address dan subnetting, ada access mikrotik, ada basic configuration, internet gateway, DHCP dan ARP, bridge, routing, firewall, QoS dan tunnel. Terakhir ada MIS. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP dan model TCP/IP model dan OSI model. Sebelum model jaringan terbuka, ada setiap vendor membuat model jaringan mereka sendiri. Pada tahun 1974, IBM menciptakan arsitektur sistem jaringan atau SNA. Vendor lain juga membuat model jaringan mereka sendiri. Nah, setelah model jaringan terbuka, ada setiap vendor menggunakan model jaringan yang sama. Kemudian dapat berkomunikasi satu sama lain. Model jaringan terbuka, model OSI diberi jambul oleh International Natural Omanzanan seharga 150. Model TCP/IP. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berada di network, itu saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi dua bagian kecil, yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, top IP model terdiri dari 4 layers, namun penerapan dalam network TCP/IP lebih mudah dibagi untuk menjadi 5 layers. Namun yang pertama ada application, transportation, internet, dan network access. Nah, sekarang ada 5, yaitu ada application, transport, network, data link, dan physical. TCP/IP model. Pengertian. TCP/IP model adalah model jaringan yang paling umum digunakan saat ini. Model ini mendefinisikan protokol antar komputer yang berbeda agar saling bisa komunikasi. Tujuannya mempermudah pemahaman jaringan dengan membaginya menjadi beberapa bagian kecil yang disebut layer. Jumlah layer secara dokumentasi terdiri dari 4 layer. Dalam penerapan nyata sering dianggap menjadi 5 layer. Nah, layer-layernya itu tadi ada application, transport, internet, dan network access. Fungsi application layer sebagai antarmuka antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana aplikasi bisa mengakses jaringan dan membuat pesan secara berkala. Contoh protokol di application layer yaitu ada HTTP untuk akses web server, yang ketiga ada server, POP3, SMTP, IMAP untuk email, SSH untuk remote server. HTTP digunakan saat kita mengakses suatu website, seperti pada gambar, klien mengirim request ke web server menggunakan HTTP. Fungsi transport layer mengatur dan menyediakan layanan transfer data ke application layer. Dua protokol utama TCP, yaitu Transmission Control Protocol, lebih relate dan andalan karena ada error checking, cocok untuk komunikasi IP yang butuh keandalan.
Ada UDP, User Datagram Protocol, lebih cepat tapi tanpa error checking. Cocok untuk video streaming, game, dan aplikasi lain yang butuh kecepatan. Mekanisme di TCP, ada fitur error recovery. Bila data hilang, TCP akan meminta ulang data tersebut. Gambar di kanan menjelaskan proses ketika klien meminta data dari server. Jika ada data yang gagal diterima, maka akan dikirim ulang. TCP/IP Network Layer. Network layer berfungsi untuk mengatur pengalamatan dan jalur data dalam jaringan. Protokol utama di layer ini adalah IP atau Internet Protocol. Dua fitur IP, yaitu ada addressing, memberikan alamat unik IP address ke setiap perangkat di jaringan agar dapat dikenali. Routing, menentukan jalan terbaik untuk mengirim data ke tujuan, mirip seperti sistem pengiriman surat di kantor pos. Nah, dua jenis IP address, yaitu pertama ada IPv4, terdiri dari 32 bit, contohnya 192.168.0.1, maksimal 4 miliar alamat. Nah, yang kedua ada IPv6, terdiri dari 128 bit, contohnya 20.1.2.8.5a3.2, 2e.2, 30370.2, 7334. Jumlahnya sangat besar. Posisi dalam OSI layer, IP terletak di layer ketiga, yaitu network layer pada model OSI. TCP Application Layer. Aplikasi layer berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan mengirim pesan-pesan data. Fungsi utama yaitu menyediakan layanan jaringan langsung ke aplikasi pengguna, memastikan data bisa dikirim dan diterima oleh aplikasi secara benar. Contoh protokol di aplikasi layer yaitu ada HTTP untuk mengakses web server atau browser. Ada POP3 IMAP atau SMTP untuk layanan email, SSH untuk akses jarak jauh ke server, FTP untuk transfer file antar komputer. Contoh penggunaan ketika kamu membuka website di browser, protokol HTTP digunakan untuk mengirim permintaan ke server lalu mengirimkan data website ke klien. Transport layer berfungsi untuk mengirim dan mengatur data dari dan ke application layer, berperan penting dalam transfer data antar perangkat di jaringan. Protokol utama di transport layer yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, lebih andal dan lebih stabil, mendukung error checking dan data recovery. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keakuratan data, contohnya browsing dan email. UDP User Datagram Protocol lebih cepat tapi tidak menjamin keakuratan. Cocok untuk video streaming, gaming, dan aplikasi real time lainnya. Fitur khusus TCP yaitu Error Recovery Mechanism. Jika data hilang atau rusak, TCP akan mengirim ulang data tersebut, memberikan jaminan bahwa data sampai dengan benar. Nah, kesimpulannya, TCP lebih aman dan akurat, sedangkan UDP lebih cepat tapi tidak seakurat TCP. TCP/IP Data Link Layer dan Physical Layer. 1. Data link layer mengatur protokol yang digunakan oleh physical layer, menyediakan error detection, mendeteksi kesalahan melalui fitur VCS frame check sequence tanpa melakukan perbaikan recovery, menggunakan match address sebagai sistem pengelamatan antar perangkat di jaringan lokal. Kedua, ada physical layer, menentukan media fisik yang digunakan untuk koneksi antar perangkat, misalnya kabel, konektor, dan sinyal. Mengatur aspek hardware seperti bentuk koneksi dan transmisi data secara listrik atau gelombang. Ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation, proses membungkus data dengan informasi tambahan header di setiap layer protokol saat data dikirim, sedangkan decapsulation, proses membuka dan membaca header saat data diterima untuk sampai ke aplikasi tujuan.
Tahap penerimaan data decapsulation. Yang pertama ada application layer, data dibuat oleh aplikasi. Kedua ada transport layer, data dibungkus dengan TCP header menjadi segmen. Yang ketiga ada network layer, segmen dibungkus dengan IP header menjadi paket. Yang keempat ada data link layer, paket dibungkus dengan header dan trailer menjadi frame. Tahapan penerimaan data encapsulation. Frame diterima dan dibuka satu persatu dari data link hingga application layer, hingga data asli sampai ke aplikasi penerima. Konsep ISO model. OSI adalah model jaringan standar di ISO tahun 1984 untuk menyatukan cara kerja antar vendor. Meskipun sekarang lebih banyak digunakan TCP/IP, OSI tetap dipelajari karena lebih mudah dipahami dengan 7 layernya. 7 layer OSI. Yang pertama ada application, layanan untuk pengguna email, web, dan lain-lain. Yang kedua ada presentation, format data, enkripsi, dan kompresi. Yang ketiga ada session, mengatur sesi komunikasi. Yang keempat ada transport, menjamin data terkirim misalnya TCP. Yang kelima ada network, menentukan rute dan alamat IP. Yang keenam ada data link, komunikasi antar perangkat di jaringan lokal. Yang ketujuh ada physical, kirim data via sinyal fisik seperti kabel dan gelombang. Nah, lapisan 1-4 disebut lower layer, berkaitan dengan interface dan format data. Sedangkan lapisan 5-7 disebut sebagai upper layer, berkaitan dengan alur data. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.